Kamu kok gak mengasihi aku? Tuhan sudah habis-habisan ngasih, sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan. Nyawa sudah diberikan. Dan kasih Tuhan itu. Saudara, puji Tuhan, Tuhan izinkan saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya berani mengatakan mimbar ini, jangan tinggalkan Tuhan Yesus dalam hidup. Ya betul-betul hal yang mengasihi luar biasa. Tuhan sudah dalam dunia, Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya dengan pasti melalui. Saudara, tahun lalu, ketika Jumat Agung yang lalu, saya punya anak perempuan yang kedua. Dia berkata, "Pak, nanti kalau liburan ini aku mau jalan-jalan sama temanku." Dia punya teman 5 cewek semua dari sekolah minggu, dari remaja, pemuda. Terus saudara KTB ini nggak pernah bisa sampai lulus semua. Sehingga ketika lulus semua di SMA mereka gabung dan mengatakan komitmen nanti kalau diri sudah semua kita jalan-jalan ke Singapura. Oke, ternyata diri sudah semua. Sudah dikatakan, "Pak, nanti tahun depan ini aku mau ke Singapura sama teman." Ya nanti Bapak waktu persiapan Anda ketika saya mengantar saudara, saya tanya sama dia, ya, uang sakumu cukup enggak? Dan itu pertanyaan yang salah, sudah ternyata. Jadi jangan sekali tanya sama anakmu gitu. Ya kurang Pak, gitu kan? Ya sudah lah kurang. Ya sudah, maksudnya saya katakan, kamu pergi ya, jangan macam-macam di sana ya, bergaul dengan baik, main baik-baik, sampai pulang nanti Papa doakan, pergi pulang dengan selamat, amin ya, udah pergi ya, ya. Kurang ya sanggupnya, ya kurang Pak, ya akhirnya ngapain? Saya tambahi karena pertanyaan itu, lalu ya, saudara Rabu siang berangkat sampai Singapura, Rabu sore langsung anak saya panas tinggi, 40. Ke kantor SIM di UGD, dia minum 1 malam, diinfus terus, akhirnya Kamis putih saya persiapan untuk malam penghayatan Tuhan Yesus. Jam 6 dia boleh pulang, jam 7 pulang, telepon Pak udah boleh pulang. Ya udah kamu hati-hati ya, kamu tidak usah ikut teman-temanmu ya, kamu istirahat. Ya Pak, ya. Saudara, saya di kantor saya persiapan penghayatan malam penderitaan Tuhan Yesus, yang membahas bagaimana rasa guilty feeling Petrus ketika Petrus berkata, "Sumpah mati aku tidak kenal engkau, tidak kenal dia." Lalu Tuhan Yesus melihat Petrus dari sudut begitu kan, langsung Petrus menangis kan, dan ketika Petrus menangis guilty feeling, Petrus pula yang membuat dia bertobat karena Tuhan terus menatap dia dan mengatakan, "Aku mengasihi kamu Petrus, aku tetap mengasihi kamu Petrus." Dan itu bicara dalam satu pujian dan drama dan khotbah yang begitu bagus, dan saya sudah persiapan dengan baik. Jam 1 anak saya telepon, "Pak, aku panas lagi dan tumpah-tumpah." Wah, bingung sudah. Udah kamu pulang aja, cari tiket sudah tahu. HICS-nya Singapura, Surabaya, 1 tiket itu harganya 10 juta. Dan saya butuh 3 tiket. Karena dia pulang tidak boleh sendiri, harus dengan perawat yang mendampinginya. 30 juta. Oke, saya sudah gelap, sudah mata saya gelap, sudah saya bingung, nanti siapa cari. Untungnya sudah Tuhan pimpin dengan baik luar biasa, ya ada tiket. Dan karena tidak dapat tiket, lalu teman-teman bilang, "Pak Nathan, aduh bodoh nih aku Pak Nathan, udah bawa NUS saja." Di NUS itu tuh rumah sakit pemerintah kayak Karang jangan murah, nggak sampai 30 juta. Oh iya ya, kenapa demikian? Dia kesini sakit, belum lagi besok kalau ada apa-apa, udah bawa sana ya. Lalu saya telepon saudara, adik mama saya, adik papa saya, ya, papa istri saya, laki saudara. Telepon dia jawabnya, "Apa-apa itu, tenang aja lah, tenang aja. Anak perempuan biasanya kalau pergi jauh tidak pernah pergi Alman ya. Ya kalau nanti papanya datang sini waras, sudah sehat." Dia bilang, "Dia tuh sakit turun perawatan, dalam rumah sakit kok, nggak apa-apa, Si orang laki kan gitu ya biasanya ya. Ya nyepelin tidak apa-apa, udah saya ganti aja lah. Jemaat saya yang cewek ya, yang kerja di sana. Tolong habis kerja kamu bawa ini ke rumah sakit. Sungguh ya. Oh iya ya, beres orang itu. Sungguh ya, wis. Aku
aku tenang siapa dan betul sore dibawa ke sana. Dan mimpin malam penghayatan pemberitaan Tuhan Yesus berjalan dengan baik, saudara. Jam 11 selesai, saya pulang ke rumah, mau persiapan besok jam 7 pagi. Telepon dari Singapura, saudara. Oh, anakmu sudah masuk rumah sakit dengan baik. Tenang aja, tenang, tidak apa-apa, ya. Yes, gak usah kepikiran, ya, nanti papa mamanya cepat ke Singapura aja. Istri saya nggak bisa ke Singapura karena paspornya mati. Dan saya besok harus berjamaah. Tapi tenang aja, ya Pak. Ya besok sore aja bersama. Ya. Cuma sekarang dibantu dengan alat bantu nafas. Saudara, kan saya sudah pengalaman sih ya menghubungi orang-orang yang sakit itu. Kalau dikatakan alat bantu nafas, apa itu alat bantu nafas? Langsung saya bilang, langsung tanya apa pakai ventilator? Alat mesin bantu nafas. Ya, tadi pasang ventilator. Kalau udah anakmu 2 jam telah mati, kaget. Wah, anak yang gawat di sana sudah napasnya pakai mesin nggak bisa apa. Mau apa? Mau pergi juga nggak bisa. Malam jam 11. Hanya berlutut, menangis dikatakan Tuhan, aku mohon belas kasihan. Mimi itu bukan anak saya. Mimi itu anakmu yang kau titipkan. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam ini, semua ada di dalam kedaulatan. Pimpin aku, kuatkan kami untuk besok tetap melayani bersama dengan baik. Amin. Itu amin sudah terjadi. Tenangnya luar biasa, betul. Beban itu betul diangkat oleh Tuhan. Sama sekali tidak kepikiran ya. Ada apa, sudah pikiran tidak ada apapun saya, istri, anak-anak saya, adik-adik. Sama pokoknya tenang semua. Itu doa yang sungguh-sungguh. Saudara punya beban, saudara punya masalah. Kalau sudah berdoa dan katakan amin, saudara harus bisa tidur. Ya. Kalau nggak bisa tidur, pikiran terus gitu ya. Berarti saudara belum pasrah, belum pasrah. Serahkan Tuhan semuanya, Tuhan akan bertindak. Tidur terus. Jam 12 kami tidur. Jam pagi bangun untuk persiapan berjamaah kudus. Ketika bangun kami terjadi sudah tenang luar biasa. Saya mimpin kebaktian sama sekali tidak ada beban. Kalau anak saya kritis di Singapura, 2 kali kebaktian memimpin berjamaah kudus tidak ada jemaat yang tahu kecuali doa siapa. Baru saya katakan tolong doakan dia mimpin kritis di Singapura supaya Tuhan sembuhkan, itu saja. Dan apa yang terjadi sudah selama 2 kali kebaktian, Tuhan membimbing saya luar biasa dan Tuhan berkata, kamu habis 2 kali kebaktian ini, silakan ke Singapura. Sore sudah ada yang menggantikan kota. Kamu izin sama ketua majelis, sama bidang SDM, pamitan, ya, sore tidak memimpin, dan katakan pada majelis bahwa kamu tidak usah minta uang gereja. 1 rupiah pun tidak minta uang gereja. Saudara, itu jelas sekali dalam 2 kali kebaktian Tuhan terus bicara dalam hati saya. Maka begitu selesai. Kebetulan juga dia sudah jam 9 majelis saya, ketua majelis dan SDM. Saya pamitan dan saya katakan, tolong aku tidak minta 1 rupiah pun dari gereja. Ya, jadi jangan sekali-kali anak saya dirapatkan di majelis. Karena kita itu kalau keluar ini kan harus rapat. Tidak ada saudara kita itu luar duit tanpa rapat, saudara. Bilang gocap aja, tak ganti gocap tidak boleh. 50 perak ya, ganti nggak boleh, cari sampai ketemu. Kalau ganti diskusinya panjang, ini persembahan atau pemberian. Ya kalau persembahan ya dikasih di persembahan. Kalau pemberian itu, mosok baru kurang 50, yuk kasih. Nggak diterima tuh ada diskusinya panjang. Maka dicari terus sampai ketemu. Saya tidak mau anak saya nanti dirapatkan. Walaupun saya sudah lama disuruh 33 tahun. Bisa pro, bisa kontra, saudara. Lebih baik majelis memikirkan pelayanan yang gede daripada memikirkan anak saya. Tolong ya majelis. Oh jangan, udah jangan mikir. Pokoknya jangan mikir. Nanti tanggung jawab tidak. Selama 2 kali kebaktian Tuhan bicara jelas. Aku nanti yang bayar. Tuhan
Surabaya kan, bukan gereja lebih gede dibanding Surabaya. Ya udah, lu berangkat aja, kita doakan. Saudara saya punya orang? Punya, jangan punya pendeta. Baru beli mobil baru saudara saya, beli Avanza Veloz gitu ya. Kenapa beli Avanza Veloz? Sudah anak saya sudah gede, sudah lulus di kafe, ya, udah kerja dan setiap malam itu bawa posternya yang mahal-mahal. Dia katakan, Pak, kalau bawa poster mahal-mahal yang sudah motor aku takut malu. Ya udah bawa aja mobil, nggak bawa. Udah bawa mobil saya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan keempat dirapat majelis. Itu mobil untuk pendeta atau untuk anak pendeta. Rapat majelis. Wah, itu nanti solarnya pendeta atau solarnya anak pendeta. Yang masa saya rapat majelis ribut solar bombonya tak kumpulin tak kasih majelis, kan nggak pantas begitu. Ada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirim duit ya. 135 juta uang pensiun saya datang begitu datang, wah puji Tuhan, langsung tambah sedikit beli Veloz ya. Oke, saya bilang sama anak saya, yuk jual mobil itu ya. Berapa Pak? 200, gak laku Pak 200. Papa beli 205 dijual 200 gimana? Kalau 150, 170 orang masih mikir terpaut 5 juta ya beli baru. Laku udah. Kita ajarin marketing modern. Apa modelnya? Berkata, dia bilang mobil ini punyanya pendeta. Dan pendetanya butuh duit, anaknya mau berobat di Singapura pasti dapat bahkan lebih. Nanti coba saja. Orang tergerak hatinya oleh belas kasihan, gitu ya. Langsung laku 200 juta lebih. Ya udah, kayaknya bapak pergi. Sudah saya pergi. Tenang-tenang saya punya modal 200 juta kan. Sampai Singapura hanya gesek 10.000 dari jemaat saya. Udah, karena ada apa-apa kok, gampang kok, nanti 2-3 bulan bayaran. Kalau cuma gesek 10.000 doa ya. Ya udah. Saudara tahu sampai rumah sakit nggak pernah minta duit. Cuma rumah sakit memberitahu saja. Ini Pak 2.000 ya. Hari keempat Pak ini 4.000. Hari ketujuh Pak ini 9.000. Hari ke-11 Pak ini 19.000. Puji Tuhan saudara. Sombong dikit masih ya. Komputer 19.000 kan 190 juta. Inilah 200 masih punya 10 juta tenang. Tetapi ketika sampai 19.000 ventilator itu dilepas dari anak saya. Saudara anak saya hampir pingsan, tidak bisa dipasang. Wah, di situ saya menangis. Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa ini tidak bisa dilepas? Apakah kalau saya tidak punya uang, saya akan berkata kepada pihak rumah sakit, dok matikan mesin itu. Kalau dokter tidak berani, saya yang matikan mesin itu. Atau saya menjilat, udah saya lagi pada majelis. Ya nggak apa-apa, lu kumpulin duit lagi lah, nggak apa-apa, silahkan aku terima. Nggak akan juga. Saya tahu jelas Tuhan akan bahaya. Akhirnya saudara masuk obat lagi 5 ampul. Dokter hanya kasih tahu efek obat, jaga anak itu. Ya, kalau trauma, kalau kedinginan, kalau kepanasan, jaga tenangkan dia. Yang penting aman, rumah sakit aman. Jangan khawatir. Betul, masuk ke dalam panasnya luar biasa. Kadang-kadang kedinginan. Satu ketika ampul saudara. Keadaan hampir mengimbau kita tenang, gak ada apa-apa, tenang, gak ini proses penyembuhan darah. Begitu ampul ketika dimasukkan, dilepas ventilatornya. Oh, puji Tuhan, bisa saudara. Walaupun diganti dengan oksigen yang ada karetnya tidak pincuk gitu ya. Terus ya saudara 24 jam gantian, pakai flos, terus ya udah bukan mesin. Sampai ampul kelima dilepas, tinggal masalah biasa. Oh, puji Tuhan. Hari ke-14 itu dipanggil lagi ke atas. Ketika dipanggil ke atas saudara, Linda istri saya menangis. Saya bilang, ngapain menangis? Dia aku tidak mau. Nanti dilihat orang banyak di kantor malu. Ayo, nafas yang betul. Sampai aja di nafas. Tarik nafas. Lepas pelan-pelan.
orang yang baru masuk karena di lantai 5. Terus ya udah kena guys, ya kena yang akan mama ya. Oke, saya lihat matanya masih agak merah sudah. Aku tidak mau kamu masuk mata merah. Putihkan dulu matanya. Gimana kita betul gitu? Mata oh ini lama-lama udah tak lihat udah agak putih oke ya. Karena apa ini? Dapat nomor 2 sepi. Panggil dari sampai cari dia, saya maju duduk saya ke sampingnya lalu di-print out. Ketika di-print out itu, suster itu mengatakan, ya, men sekarang sudah 39. Sudah ketika dengar 39 itu langsung saya teriak, hah 39? Mata saya merah luar biasa. Leher tegak luar biasa sudah tidak bisa lurus. Langsung saya gini-gini kan terus saya pijit kepada Tuhan, nggak boleh kalau darah tinggi pijit tuh. Saya katakan Tuhan jangan sampai kena stroke, masa anak saya di ICU kemudian saya nyusul di ICU ya. Geger nanti geger suruh. Tuhan tolong saya jangan sampai itu tegak luar biasa. Dia katakan kamu sudah minum obat darah tinggi. Sudah, kena sakit. Orang nggak bisa saya begini. Udah cepat keluar pasti betul rumah sakit nggak mungkin salah. Saya bayangin 39.000 mobil itu saya jual aja 200.000 masih tambah 200 juta lagi. Uang dari mana? Hitung harian. Udah keluar pasti itu luar saudara dari kantor saya pegang istri saya kenceng betul. Kenapa? Saya khawatir kalau saya jalan lalu darah tinggi saya tensinya naik pecah itu jatuh wah lebih berat, maka supaya jatuhnya nggak keterlaluan kan isi pegangan istri. Jadi kan tempat sandaran hidup gitu ya, pegang gitu ya, tempat pegangan hidup bukan sandaran hidup ya, pegang gitu ya. Ketika sampai 70 langkah, saudara langkah dari kantor keluar sampai kamar ICU itu sekitar 170 langkah. Karena terlalu stresnya sampai langkahnya ketarik semua. Dari depan rumah sakit, dari tempat COVID dia makan, dari mana itu semua langkah-langkahnya apa? Dari kantor sampai situ sekitar 170 langkah. Sudah sampai langkah ke 70. Tuhan ngomong ke saya, kamu belum ada setengah jam, istrimu nangis suruh dia, malah lu ajarin nafas. Mata merah tidak mau. Katanya Tuhan Yesus bayar belum 30 menit. Bukankah seharusnya ketika engkau mendengar 39.000 di kantor itu engkau berkata, Tuhan hak kasih, puji Tuhan ya. Ini 39 itu laporan Tuhan kami akan bayar. Kan seharusnya begitu. Kenapa engkau buat aku di kantor ini? Kenapa engkau tidak menganggap aku hadir di kantor itu bersama dengan kamu? Engkau sudah buat aku sakit hati. Kamu juga. Oh, sudah di tengah jalan langkah ke-7 saya nangis luar biasa. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ini loh yang pendeta gampang ngomong, pendeta yang gampang khotbah, begitu menjalani. Saya gagal. Ampuni Tuhan. Aku gagal. Begitu saya katakan Tuhan ampuni. Aku gagal. Betul nanti aku percaya Tuhan akan bayar. Di tengah jalan panasnya Singapura di lantai 5 kanan kiri itu terbuka. Tiba-tiba kayak ada angin AC lewat di muka saya. Terus dingin. Begitu dingin begitu. Langsung sudah kepala saya luar biasa. Ketegangan ini hilang sampai langsung oleh. Loh, kok bisa saya begini? Lalu saya bilang sama Linda, tolong lihat muka aku. Pucat atau merah atau apa? Nek pucat coba dulu ke begini. Kalau merah berarti darah tinggi masih naik. Saya ada darah tinggi, tiap kali minum obat darah. Kalau normal, Tuhan ingin kena di jalan. Mungkin itu, tidak biasa. Ya, puji Tuhan. Tuhan kasih saya.
Ayo kita saling dengan begitu bicara biaya, kita komit Tuhan yang bayar. Tidak usah takut, tidak usah ragu duit dari mana. Tuhan bayar, ini tenang. Demikian juga kalau kamu lemah, aku bisa. Itu sampai SU, anak saya nangis. Pak, ini habis berapa duit dari mana? Kami berdua ternyata sudah disiapkan ulang jawab. Dengan senyum